Mimpi adalah ketika mata Anda dan seluruh panca indera tubuh Anda sedang tidak aktif. Maka itulah mimpi yang dihasilkan. Tetapi penglihatan adalah ketika tubuh Anda dengan 5 panca indera tubuh sedang aktif. Amin. Dan Daniel melihat di dalam penglihatan tersebut 4 binatang keluar dari dalam laut. Maka binatang-binatang ini tentunya adalah tampil muncul dari antara umat manusia, dari antara orang-orang. Maka untuk bisa mengerti akan arti dari masing-masing binatang yang keluar dari dalam laut, maka seseorang harus seperti Daniel. Seseorang harus memiliki pelayanan seperti Daniel, yaitu adalah seorang yang matanya terbuka dan melihat penglihatan yang sama yang dilihat Daniel. Dan bukan hanya melihat, tapi mengerti maknanya. Amin. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Anda temukan singa di Wahyu 13? Binatang yang keluar dari dalam laut. Mulutnya seperti singa. Anda temukan di Wahyu 13? Kita balik ke Wahyu 13. Bagi Anda yang baru, bagi Anda yang setengah baru, bagi Anda yang lama mungkin lupa, ini akan menolong saudara. Ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti singa. Kemudian ayat 5, Daniel 7. Dan tanpa ada seekor binatang yang lain yang kedua, rupanya seperti beruang. Wahyu 13 lagi ayat 2. Ya. Beruang. Anda menemukan beruang di Wahyu 13? Satu binatang, mulutnya singa, kakinya seperti beruang. Anda temukan di Daniel pasal 7. Binatang yang satu seperti singa dengan 2 sayap Raja Wali, binatang yang satu seperti beruang. Ayat 6, Daniel 7. Kemudian aku melihat tanpa seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Rupanya seperti macan tutul atau leopard. Anda temukan macan tutul di Wahyu 13? Coba lihat lagi. Ada? Ya. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. 4 binatang dilihat oleh Daniel di Daniel pasal 7. Tapi Yohanes melihat 1 binatang di Wahyu 13. Tetapi atribut binatang yang satu di Wahyu 13 semuanya sama dengan yang dilihat oleh Yohanes. Daniel. Daniel melihat 4 binatang keluar dari dalam laut. Yohanes melihat 1 binatang keluar dari dalam laut. Laut, air artinya adalah umat manusia. Jadi binatang-binatang yang dilihat oleh Daniel adalah binatang-binatang yang keluar dari antara umat manusia. 1 binatang yang dilihat oleh Yohanes keluar dari dalam laut adalah binatang yang keluar dari antara umat manusia. Paham yang saya maksudkan? Amin. Daniel melihat penglihatan ini ketika dia di Babel. Haleluya. Daniel melihat penglihatan ini ketika dia masih di kerajaan Babel. Yohanes melihat binatang yang satu itu ketika Israel berada di bawah penjajahan kekaisaran Romawi. Paham? Daniel melihat, saya ulangi, Daniel melihat penglihatan itu ketika dia berada di bawah pembuangan di Babel. Yohanes melihat binatang yang satu keluar dari dalam laut ketika Yohanes ditawan oleh kekaisaran Romawi. Amin. Yang satu melihat 4 binatang, yang satu melihat 1 binatang. Lalu bagaimana caranya untuk membuat 4 jadi 1, 1 jadi 4? Sebuah jigsaw puzzle. Sebuah teka-teki. Sebuah gambar potong. Tapi harus disusun dengan rapi.
Sehingga apa yang Anda lihat, Anda temukan tidak boleh berbeda dengan apa yang dilihat oleh Daniel dan apa yang dilihat oleh Yohanes. Amin. Daniel melihat pada waktu dia di Babel, Yohanes melihat pada waktu dia di Patmos, di bawah kekaisaran Romawi, sesudah Roh Kudus dicurahkan. Dia berada di awal daripada dispensasi kasih karunia bangsa-bangsa kafir. Ketika Roh Kudus dicurahkan pertama kali di tahun 33 di loteng Yerusalem. Ada amin? Dan sesudah Yohanes pulang, dikeluarkan dari Pulau Patmos, dia kembali ke Efesus, dia melanjutkan pelayanan menggembalakan di Efesus dan mati dengan normal. Sekalipun dia harus mati normal, tetapi apa yang dia alami sebelum mati normal, dia hampir mati martir. Dibunuh tidak bisa, dipedang tidak bisa, digoreng 24 jam di minyak yang panas gak mati-mati. Mending kekaisaran Romawi, keluarkan aja lah, buang ke Pulau Patmos. Haleluya. Dan Tuhan sudah punya rancangan sebelum dasar dunia ada. Dan memang kekaisaran Romawi dirancang Tuhan harus punya Pulau Patmos. Oh, haleluya. Jadi bahkan Pulau Patmos pun adalah rancangan Tuhan. Jadi siapa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan? Nobody, tidak ada seorang pun. Maka ketika dia di Pulau Patmos, penglihatan yang besar. Oh, haleluya. Dan dia melihat yang sama dilihat oleh Daniel. Amin. Praise the Lord. Daniel melihat penglihatan yang besar ini ketika dia berada di Babel. Dan Daniel adalah seorang Ibrani asli. Yohanes melihat penglihatan yang besar di periode perjanjian baru. Daniel melihat di periode perjanjian lama. Gereja belum muncul waktu itu. Amin. Jadi apa yang di perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Dan Yohanes tampil di perjanjian baru, seorang dipenuhi Roh Kudus, murid dan rasul Yesus Kristus sendiri. Seorang yang dulunya datang kepada Daniel dalam rupa malaikat Gabriel. Haleluya. Siapakah malaikat Gabriel ini selain Yesus Kristus sendiri? Amin. Dan kepada Daniel dikatakan malaikat Gabriel disuruhkan, berikan dia, manusia ini Daniel, pengertian dan keterampilan, understanding and skill. Paham? Siapakah malaikat di sorga yang bisa memberikan pengertian kepada seorang nabi atau seorang anak Allah? Tolong jawab. Kalau Anda jawab ada, di mana ayatnya? Kalau ada ayatnya, tunjukkan ayatnya. Kalau tidak bisa menunjukkan ayatnya, diam saja. Amin. Haleluya. Maka Anda harus bisa mengerti bahwa dia seorang yang bisa memberikan pengertian kepada seorang manusia, dalam hal manusia yang kudus, seorang anak Allah, tidak lain adalah Kristus sendiri. Maka Kristus sendiri yang harus melawat Yohanes. Dan Kristus yang berkata pada Yohanes, akulah Alfa dan Omega. Paham? Malaikat mana yang bisa mengatakan kepada seorang anak Allah, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah mati namun hidup lagi untuk selama-lamanya. Malaikat mana yang bisa punya otoritas berani ngomong seperti itu selain Yesus Kristus? Jadi Anda bisa melihat malaikat yang sama, Kristus yang sama datang pada Daniel, Kristus yang sama datang pada Yohanes. Yang satu di perjanjian lama di bawah perbudakan Nebukadnezar Babel, yang satu di bawah penjajahan kekaisaran Romawi di perjanjian baru. Kristus yang sama. Haleluya. Maka harus Kristus yang sama datang kepada seseorang di akhir zaman. Tidak kepada jamak. Seperti tadi saya katakan, tidak kepada jamak, hanya kepada satu oknum. Karena di zaman Daniel, dia datang kepada Daniel, satu oknum. Di zaman Yohanes, dia datang kepada Yohanes saja, satu oknum. Paham? Di zaman Daniel, dinyatakan pada Daniel ketika Daniel berada di Babel. Di zaman Yohanes, ketika dia berada di bawah kekaisaran Romawi. Tapi kitab Wahyu tidak pernah berbicara kekaisaran Romawi.
Wahyu berbicara misteri pelacur besar, perempuan pelacur Babel. Untuk menunjuk, ingin tahu Babel misterinya, kembali ke kitab Daniel. Amin. Dan untuk ingin tahu kitab Daniel, apa itu Babel? Kembali ke kitab Kejadian. Oh, haleluya. Penebusan sepenuhnya